Teman-teman saya itu yang Kristen betul kaya mereka, tiap bulan terima gaji berpuluhan, tapi satu dengan yang lain seperti anjing dan kucing. Coba ini yang direkam ini dijadikan CD baru disebarkan. Pasti pendeta-pendeta yang dengar, aduh dia telanjangi lagi kami. Memang betul ya. Siapa tahu juga setelah jadi CD disebarkan dan para pendeta-pendeta itu sadar dan bersatu. Tapi namanya setan dengan setan susah Pak. Pastor dengan pendeta, pendeta dengan pastor, nggak bagus cocok. Karena pendeta bilang sama pastor, pastor munafik. Teman saya Steffi, dia itu waktu SMA dengan saya mania perempuan. Kok tiba-tiba dia sekolah kepastoran, jurusan kepastoran. Tamat jadi pastor, ditempatkan di Filipina. Setiap Natal ketemu di Manado. Saya tanya begini, Steph, ente dulu kan waktu SMA suka-suka pacaran. Sekarang kamu kok jadi pastor? Apa mampu nggak kamu menghadapi tantangan seks? Dia bilang, oh mana saya mampu. Kalau saya mau saya tinggal buka itu baju imam dan saya cari di pinggir-pinggir jalan. Saya bilang kurang ajar betul juga kamu. Ah tidak apa-apa kan kamu pendeta, saya pastor. Dia tidak tahu 2006 saya mau masuk Islam. Habis dia sekarang saya bongkar. Jadi dilarang poligami tapi zina jalan terus. Al-Quran sangat rasional. Allah memahami batas-batas kemampuan manusia, menetapkan poligami bagi orang-orang yang dipilih. Jadi kalau kita nggak punya hasrat berpoligami, berarti kita bukan dalam golongan para nabi, para syuhada yang ditentukan oleh Allah. Nah, saya paham. Karena saya juga baru masuk Islam di Jakarta. Sekali saya ceramah, ada beberapa perempuan, bahkan pembaca berita minta saya nikahi. Pembaca berita minta saya nikahi, saya masih single fighter. Mau nggak? Jadi Allah berikan poligami kepada orang pilihan. Seperti saya sudah ada. Ya, Pak Kiai. Para nabi-nabi bukan satu istrinya. Mengapa? Karena Allah tahu orang yang dicintai Allah, habaib, dekat sekali dengan tantangan seks, maka diberi perempuan. Ketika diberi wanita, diberi istri, dibuat baik-baik, dijamin keadilan dalam aturan-aturan biologis, direalisasikan. Saya begitu. Saya katakan kepada pendeta-pendeta, saya punya istri 2, tetapi saya tidak pernah berzina. Pendeta-pendeta pergi ke Jerman, habis sidang gereja dunia, sudah ada bule-bule sudah telanjang di kamar. Jangan bohong. Saya yang pernah alami. Lah iya, ngapain saya bohong? Memang saya yang alami kok. Bahkan kakak ipar saya di kamar hotel saya kepergok dengan perempuan nakal alias WTS. Hei, siapa ini? Ah sudah kamu, dia bahasa Manado, ngana ke sana, engkau tidak boleh tahu, sondor engkau tahu. Saya pembawa umat masuk surga, jadi yang begini tetap di surga. Subhanallah, astagfirullah. Karena di Kristen ada juru selamat, di Islam cari selamat masing-masing. Yang KTP tetap masuk surga. Tapi imam tua di Toli-Toli bilang, kalau Islam KTP masuk surga, kambing hidup, ibarat kambing hidup dikupas kulitnya. Jadi jangan coba-coba kita beragama Islam terus Islamnya suam-suam kuku. Kita punya Islam setengah. Uduhulu disilil mi kafah. Masuk ke dalam Islam secara kafah. Saya pelan-pelan masuk Islam, tapi saya ikut saja. Orang pakai baju ihram, saya pakai juga. Orang bilang jamaah tabligh, ya. Saya sudah tobat Pak Kiai. Biasa saya biar di pesawat saya pakai ihram. Suatu waktu saya dibilang kiai di atas pesawat, dan ini ibu punya anak kecil mau flight ke Balikpapan terbang. Ini anak nggak bisa karena panas demam. Langsung ibu dekati saya. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Anak pakai tajwid juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Ini anak saya Pak Kiai. Kita sudah beli tiket. Ini kan hitung dewasa. Astagfirullah. Jadi
tolong Pak Kiai didoakan. Ini cuma doa satu, Al-Fatihah saja. Andalan. Loh, step by step. Daripada banyak ayat tahu berdoa-doa selamat tapi jarang sholat, percuma. Jangan pandang enteng sama saya. Saya bilang, ayo Bu di sudut sana. Ayo. Dalam hati duk dak. Doa apa ini yang saya mau pakai? Saya bilang nanti itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Tapi Al-Fatihah dulu. Saya ingat Ketua MUI Toli-Toli Pak Yusuf Yamani bilang bahasa Indonesia pun boleh. Wah, saya langsung Bismillahirrahmanirrahim. Ibu juga sudah Allah. Ini mu'alaf baru 3 bulan. Dalam hati saya bengkok, saya berdoa bagaimana. Terus saya katakan Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhanku. Amin. Ibunya amin. Seorang ibu ini datang kepada saya, Allah, sebagai hambamu, dan dia menginginkan supaya hari ini dia bisa terbang bersama-sama dengan anaknya menuju ke Balikpapan. Ya Allah, buktikanlah kekuasaanmu bahwa engkau mengasihi dan engkau sanggup memberi kekuatan kepada orang-orang yang berharap dan beriman hanya kepadamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Langsung dingin, sembuh, alhamdulillah. Sampai di pesawat dilarang oleh Prakawati, ini anak kurang sehat, jadi ibu tolong ibu jangan dulu berangkat, biar dulu ini anak sembuh. Saya langsung berdiri. Di dalam Islam, wah banyak orang, banyak sekali dalam pesawat. Islam tidak pernah gentar dengan kematian. Dan kalau Anda meragukan, kamu Muslim? Ya Pak, saya Muslim. Alhamdulillah saya Muslim. Kalau kamu Muslim, sini itu anak saya yang peluk. Saya yang peluk. Tapi begitu turun di Balikpapan, habis ada sisa kotoran anak kecil dan pipis. Kotor baju Kiai Pak. Turun di Balikpapan saya, kotor baju saya, dikencingin oleh anak itu. Saya bilang alhamdulillah, pahala. Jadi dari situ saya taubat lagi pakai begini karena dipanggil Kiai. Ada kalanya saya pakai topi putih. Halo Pak Haji, alhamdulillah, padahal belum naik haji. Saya sudah, kalau mau saya Desember sudah pergi. Pak Menteri Agama yang suruh, Pak Maftu. Cuman saya bilang, Pak, saya lebih memilih mantap dulu ini sholat, mantap dulu semuanya, baru pergi naik haji. Jangan sampai balik dari sana nggak mabrur. Begitu, biar aja dulu, pelan-pelan dulu Pak Menteri. Saya pasti akan ke sana, insya Allah, saya yakin. Karena Allah juga akan menunjukkan kebesarannya kalau saya sudah di tanah suci. Tunggu dulu pelan-pelan. Dan memang itu harus berdasarkan panggilan hati. Saya lebih memilih kebenaran Islam. Insya Allah 5 tahun saya akan berjuang dengan penuh keberanian, dengan iman yang diberikan Allah, agar Indonesia ini bisa sadar dan tidak ada lagi agama kafir. Orang-orang Kristen itu akan sadar, Hindu, Buddha, dan mereka kembali kepada Islam. Akhir kata saya, doakanlah kami sekeluarga, karena biar bagaimanapun tanpa dukungan doa dari Bapak Ibu saudara-saudara rahimakumullah, maka sulit bagi kami untuk menegakkan agama Allah. Dan satu hal lagi yang saya garis bawahi untuk menjiwai pikiran saya lebih lanjut tentang wajah kekristenan yang rusak itu, silakan miliki buku-buku saya dengan judul Kebenaran Islam Menurut Mantan Pendeta, dan buku yang sudah mau selesai acara maksimal. Lukas 16 ayat 19 sampai 31 menjelaskan orang Kristen masuk neraka. Mungkin buku itulah buku yang nanti akan mengislamkan Indonesia. Karena semua rahasia gereja akan saya bongkar. Selama ini terus terang orang Kristen gak tahu kepalsuan gereja. Tapi saya sudah spekulasi, minimal saya penjara, maksimal saya mati. Kalau di penjara banyak belajar dan sholat, kalau mati langsung dijemput bidadari ke surga.
Akhir kata saya, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.